والتذكر والتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء سلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wal takun laka ayyuhal murid inayatun tamatun bi syuhbatil akhyar wa mujanasati shalihina al-abrar wa kun shadidal hirsi ala talabi shaykhin shalihin mursyidin nasihin arifin bisyari'ah salikin littariqati daikin lil haqiqah kamilil aqli wasi sadr hasanis siyasah arifin bitabaqatin nasi mumayyizin baina waraizihim wa bitarihim wa ahwalihim fa in dhafirta bihi fa alqi nafsaka alayhi wa hakkimhu fi jami'i umurika warji ila ra'ihi wa masyuratihi fi kulli sya'nika wa qatadi bihi fi jami'i af'ali wa aqwalihi illa fima yakunu khasan minha bimartabatil masyafati kamukhalatatin nasi wa mudaratihim wa da'watil gharib wal ba'id ila Allahi wa ma asbaha dhalika fatusallimuhu lahu wa la taqtarid alayhi fi syai'in min ahwalihi la zahiran wa la batinan wa in waqa'a fi qalbika syai'un min al-khawatiri fi jihatihi fajtahid fi nafyihi anka fa in lam yantafi fahadith bihi shaykha yu'arrifaka wajhal khalasi minhu wa kadzalika tukhbiruhu bi kulli ma yafa'u laka khususan fima yata'allaqu bit tariqi wahdar an tuti'ahu fil alaniyah wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika wa ta'sihi fis sirri wa haitsu la ya'lamu fataqa'u fil halak wa la tajtami bi ahadin min al-masyayikhi al-mutadahirina bit-tasdiqi illa an izni fa in adina laka fahfad qalbaka wajtami biman aradta wa in lam ya'dan laka fa'lam annahu qad athara maslahatak fala tattahimhu wa tadunnu bihi al-hasada wal ghairata ma'adallahi ay yasdura an ahdillah wa fasatihi mithla dhalik. Barakallah. Faslun. Wal takun laka, dan hendaknya menjadikan untuk engkau wahai murid, wahai sang penempuh jalan Allah, inayatun tammah, perhatian yang sangat sempurna, bisuhbatil akhyar, dalam berteman dengan orang-orang terpilih, wa mujalasata salihin, dan duduk dengan orang-orang saleh, al-abrar, yang berbakti. Wa kun, dan jadilah syadidal hirsi, orang yang sangat-sangat menjaga, ala talabin, dalam mencari syaikhin, ala talabi, dalam mencari, atas mencari syaikhin, seorang guru salihin yang saleh, mursyidin, seorang yang memberi petunjuk, mursyid, nasihin, yang bisa memberikan nasihat, arifin bisyariah, yang arif, yang mengetahui, memahami, bisyariah, dalam syariah,
salikin lit tariqah, yang berjalan dalam tariqah, dha'iqin, yang mengecap, yang merasakan, lil haqiqah, untuk hakikat, kamilil aql, yang sempurna akalnya, wasi'is sadr, yang lapang dadanya, hasanis siyasah, yang memiliki strategi yang baik, arifin, yang mengetahui, bitabaqat, dalam kedudukan-kedudukan annas, manusia, mumayyizin, yang memiliki keunggulan, baina ghazairihim, di antara tabiat-tabiat mereka manusia, wa fitarihim, dan juga sifat-sifat peringai-peringai manusia, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka manusia. Fa in dhafirta, kalau engkau sudah memperoleh guru tersebut, fa'alqi nafsak, maka lemparkanlah dirimu. Itu seperti pakaian, ya. Pakaian dilemparkan gitu. Artinya pasrahkanlah dirimu. Alaihi, kepada guru tersebut. Wa hakimhu, jadikan dia hakim, penentu, fi jami'i umurika, di dalam segala urusanmu. Warji', dan kembalikan, ila ra'yihi, kepada pendapatnya, wa masyuratihi, di dalam permusyawarahan dengannya, fi kulli sya'nik, dalam segala urusan-urusanmu. Waqtadi bih, dan ikuti dia, fi jami'i ahwali af'alihi, di dalam seluruh perbuatannya, wa aqwalihi, di dalam seluruh pendapat-pendapat perkataannya, illa, kecuali, fima yakunu, di dalam apa-apa yang dia itu, yaitu perbuatannya, khasan minha, yang khusus dari perbuatan tersebut, bimartabatil masyakhah, di dalam kedudukan yang hanya dilakukan oleh seorang guru. Ada batasannya semuanya. Ka mukhalatatin nas, sebagaimana gurunya berkumpul dengan orang, wa mudaratihim, bersosial dengan orang, wa da'watil gharib wal ba'id, dan ketika berdakwah untuk yang dekat ataupun yang jauh, ilallah, dakwah kepada Allah, wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan itu semua, fatusallimhu lahu, maka kalau urusan yang seperti itu, maka serahkan kepada gurunya. Wala ta'tarid, dan jangan menyangkal, alaihi, kepada guru, fi syai'in, di dalam sesuatu, min ahwalihi, dari keadaan guru tersebut, la zahiran wala batinan, enggak zahir enggak batin. Wa in waqa', dan apabila terjadi, fi qalbika, di dalam hatimu, syai'un, sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khawatir, daripada lintasan-lintasan hati, fi jihatihi, yang berasal dari guru, fajtahid, maka berusahalah, fi nafihi, untuk menyangkalnya, angka darimu. Fa in lam yantafi, kalau tidak bisa dihilangkan itu, fahaddits bihi syekh, maka bicarakan dengan gurumu. Ya.
liyu'arrifaka, untuk gurumu akan memberitahu kepada engkau. Wajhal khalas minhu, cara untuk menghilangkan khawatir, rahasia-rahasia atau lintasan hati tersebut darimu. Wa kadzalika, begitu juga tukhbirhu, engkau kabarkan kepadanya, bikulli ma yaqa'u lak, di setiap apa yang terjadi kepadamu, khususan terutama fima yata'allaq, di dalam apa-apa yata'allaqu, yang terkait bitariq, dengan tariq. Wahdhar, hati-hati, antuti'ahu, hati-hati jangan sampai engkau mentaati dia, yaitu gurumu, fil alaniyah, dalam terang-terangan, wa haitsu ta'lamu, yang sekiranya engkau mengetahui, annahu yattali'u 'alaik, bahwasanya dia memperhatikan atau melihat engkau, wa ta'sihi, akan tetapi engkau melanggarnya, fisirri, di dalam keadaan sunyi, haitsu la ya'lam, yang sekiranya engkau mengira dia tidak mengetahui, fataqa'u fil halak, maka engkau akan terjatuh kepada suatu kebinasaan. Wala tajtami', dan jangan engkau berkumpul, bi ahadin, dengan seorang, minal masyayikh, dari guru-guru yang lain, al mutadhahirina, yang menampakkan bitaslik, menampakkan suluknya atau tarbiyah dalam pendidikannya, tasawufnya, akhlaknya, ya. Illa an idni, kecuali engkau izin dulu sama gurunya. Fa in adinalak, kalau dia mengizinkan kepadamu, fahfad golbak, sudah diizinkan, jaga hatimu. Wajtami' biman aratta, maka berkumpulah dengan siapapun yang kau hendaki. Wa in lam ya'dan lak, tapi kalau gurumu tidak mengizinkanmu, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya gurumu tersebut, qad atharaka maslahatak, itu gurumu lebih mementingkan kemaslahatanmu. Fala tattahimhu, dan jangan kau curigai gurumu, wa tadunnu bihi al-hasad wal ghairah, lalu engkau mengira bahwasannya larangan gurumu adalah berasal dari al-hasad, sifat hasud, iri, wal ghairah, dan sifat cemburu. Ma'adallah, kami berlindung kepada Allah, ay yasdura an ahlillah, sampai timbul daripada perasaan kepada ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, wa khassatihi, dan orang-orang yang khusus di jalan Allah, mithlu dalik, dengan singgungan prasangkaan seperti itu. Faslun, pembahasan malam hari ini tentang cara kita bermuamalah dengan guru kita. Orang paling selamat di akhirat itu orang yang berpegang dengan gurunya. Dan guru kita paling utama, guru umat Islam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus wajib mencari guru, itu wajib. Antum melihat orang yang paling susah itu orang yang nggak punya guru. Ini semua yang ada di sini murid semuanya. Saya juga muridnya guru saya. Ya. Maka saya membicarakan ini nasihat pertama untuk saya, kedua untuk kita semuanya. Ya. Nanti di sini disinggung cara cari guru. Ya. Cara cari guru itu ada caranya. Jangan setiap melihat ada satu orang agak nyeleneh dijadikan guru. Ya. Ada satu orang yang nggak tahu syariat dijadikan guru, duduk di situ melazimi dia. Sembahyang kadang-kadang enggak.
syariat gak jalan, dijadikan guru, sesat, pasti itu sesat. Pasti. Termasuk, maaf, salah satunya saya kenal satu orang yang dia itu berguru, tapi gurunya itu bukan guru yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Yang dijadikan guru adalah guru yang nyeleneh. Walaupun orang mengatakan dia wali majdub. Wali majdub dijadikan guru. Ya. Repot. Wali majdub itu dia, khusus dia kepada Allah, selesai. Orang lain nggak bisa niru. Kalau orang lain niru, sesat. Nah itu ada yang seperti itu. Malah kadang-kadang karena wali majdub ini kadang-kadang nggak bisa dicontoh. Dia sholatnya nggak karuan. Nggak usah disebut namanya. Ya. Pokoknya wali majdub. Itu. Nggak bisa dicontoh. Antum nyontoh ya gila. Mereka itu sudah batasnya dia ke situ sama Allah. Antum nyontoh ya buyar syariat. Ada salah satu orang wali Allah. Wah, dicintai sama orang banyak, jadi imam sholat. Ketika waktu sholat dijadikan imam. Akibatnya, buyar sholatnya. Ini wali majdubnya, Allahu Akbar. Benar pertamanya, makmumnya ada berapa orang. Ini makmum jadi imamnya pas di pesantren lagi. Kiainya pas gak ada. Ya. Karena kiai ini sangat cinta sama ini wali majdub. Orangnya sudah meninggal lama sudah. Akhirnya dia sholat, kayaknya tidak ada. Ini wali ini dekat sama kiainya. Akhirnya dia, ayo bismillah. Yang saya maksud kiai itu pemimpin pesantrennya. Sudah, jadikan imam. Waduh, muridnya itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Sholat di belakangnya. Si wali Allahu Akbar. Oh benar Allahu Akbar. Takbir semuanya ratusan orang ini. 10-20 soft ini takbir juga. Allahu Akbar. Rokok. Wah, rokok semuanya. Ya. Sami Allah liman hamidah. Benar masih. Saya kenceng. Sujud. Allahu Akbar sujud. Setelah Allah Akbar sujud, kok gak ngadeg-ngadeg? Gak ngadeg-ngadeg. Ya. Ada satu santri ini ngelihat. Enggak nih imam wis kosong. Wali ini balayu. Walinya kabur. Lalu kalau kayak gini apa jadinya? Mereka semuanya ngulangi sholatnya. Selesai itu. Pas kiainya datang diceritakan. Tadi yang jadi yang jadi imam fulan kiai. Ya. Hah? Fulan iya. Satu masjid dikumpulkan, marahi semuanya sama. Lu saya deket ini coba tiru rek. Saya dekat sama ini karena ada maksud, ada tujuan, ada hubungan khusus. Lah nek muridé melok-melok, ya iki jenenge Wiro Sableng. Ya kan, apa lagu niku? Wiro Sableng Sinto Guru. Ya iki tadi ini. Ya enggak bisa ditiru. Lah caranya bagaimana? Cari guru itu ada cara-caranya. Hubungan murid dengan guru itu banyak sirnya, asrarnya, rahasianya banyak sekali. Ini saya cerita ini karena saya dapat dari guru saya, begitu juga dari kitab-kitab. Memang agak susah. Wa'mal bi usyri kaz-zakati yakhruj bi nuri min dzulumati. Kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, ya lakukan walaupun separuh. Nggak bisa separuh, 1/10. Keluar daripada dirimu. Binuril ilm min dzulumati, dengan nur cahaya daripada kegelapan. Wallah, anak pernah banyak dapat cerita-cerita seorang murid terhadap gurunya. Anak nggak bakal menyebutkan pelakunya, namanya dan lain sebagainya, enggak. Tapi luar biasa hadirin. Ya, kecuali beberapa yang mungkin tersohor ya. Ada orang yang baru ketemu sama gurunya sekali, tapi berkesannya sampai seumur hidup dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kumpul nggak tahu, cuman ketok ketemu sepisan
salaman, selesai salaman, minta doa, doakan, didoakan. Dan itu banyak. Konon ceritanya, Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Itu beliau nggak banyak ketemu sama Syekhona Khalil Bangkalan. Nggak banyak. Ada salah satu kiai di Banyuwangi. Muridnya Syekhona Khalil datang sekali di pondok, datang sepisan di pondok, duduk, tidak diterima di dalam pondoknya, suruh duduk di bawahnya pohon, selesai kon apa langgeng terus. Mulia kon balik ke Banyuwangi. Dari Bangkalan ke Banyuwangi. Sampai ke Banyuwangi, duduk santai, tenang, dia muncul semangat. Itu namanya futuh. Kadang-kadang nggak perlu belajar. Tapi nek kita orang ya belajar ya. Oh nggak perlu belajar kok dadi wong alim. Wah, iki sakran iki berarti. Tapi guru-guru seperti itu kadang-kadang nggak perlu belajar, nanti sudah cukup pulang. Pulang itu dalam keadaan pulang itu Allah kayak disetel ngono lho. Ya. Kayak aplikasi itu diinstal. Dalam hatinya itu kayak diinstal. Muncul satu semangat, muncul nur, diurupno. Dihidupkan, dinyalakan. Sampai akhirnya kiai tersebut menjadi orang yang alim, orang yang wali min auliyaillah. Di Banyuwangi. Saya lupa nama kiainya itu. Dan itu banyak yang kayak itu. Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi. Agak majuan anaknya. Agak majuan. Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi, sahibul maulid itu. Beliau gurunya siapa? Guru beliau namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Habib Ali al-Habasyi itu ketemu sama beliau itu bisa dihitung jari. Gak banyak. Bertemu di Mekah, selesai bertemu di Mekah, Muratibul Fatihah, Habib Ali baca Fatihah, nggak tahu dalam bacaannya itu semuanya. Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas baca Al-Quran semuanya. Satu khatmah. Selesai itu cekep, masuk, ngeresep di dalam hatinya. Duduk beberapa kali dan itu Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas itu, Habib Abu Bakar itu tidak pernah melihat Habib Ali ini. Dilihat moto gini, tatapan ini tidak pernah. Kalau beliau itu Habib Ali al-Habasyi itu cerita, saya ini kalau duduk di depannya Habib Abu Bakar al-Attas di pengajian umum ya kayak gini, itu Habib Ali al-Habasyi itu kalau melihat Habib Abu Bakar al-Attas, Habib Abu Bakar al-Attas gak delok deh, tambah gak direken gitu, gak dilihat sama sekali. Habib Ali al-Habasyi diam aja sudah. Begitu Habib Ali al-Habasyi pas nunduk, baru Habib Abu Bakar al-Attas delok dia, ngelihat Habib Ali al-Habasyi. Pas ngangkat gini, Habib Abu Bakar al-Attas ngeliat tempat lain. Ngomong sama yang lain, merhatikan yang lain. Dan itu diomongkan sama Habib Ali al-Habasyi. Tapi munculnya beda. Habib Ali al-Habasyi, hampir semua muridnya kutub, wali. Ya. Oleh karena itu, jadi guru itu bukan... Ada guru yang gurunya itu ada satu orang, cari guru. Dia memang, mencari seorang guru, yang guru itu kalau dia melihat, dia srek dengan guru itu langsung dipegang. Dia cari satu kota, ketemu satu ulama berapa orang soleh, tapi nggak srek nang hati ini. Sampai masuk di satu tempat, lewat satu tempat, ada satu orang guru, padahal ya bukan guru, artis. Pas nyamar tadi guru, nyamar tadi wong alim udah. Kan kadang-kadang ada orang kayak gitu. Nggak alim, nggak tahu baca kitab, nggak tahu ngaji, moro-moro jadi ulama dadaan. Kok ono sing kaya ngono. Ya. Itu. Ditelok lu antine srek. Dilihat sama dia, sembayang enggak? Sembayang, wah wis tepak wis. Dilihat lagi, ketokane baik. Tasono gawe-gawe, bikin-bikin. Pas ketemu sama orang, Masya Allah. Kok pasti wong nyambung tuh. Nanti ketemu sama satu orang lagi, sedekah. Dia sedekah gitu. Begitu selesai sedekah, jalan itu gak kerja, ngemis terus. Jadi ya gak ada sama sekali mental guru itu gak ada. Mental wong alim, wong soleh itu gak ono. Tapi orang tadi itu cari guru,
Pas ngeliat dia, serak. Diparani, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, ambek guyon-guyon, ambek nyamar lho rek, paham ya? Acting. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Saya kepingin belajar sama sampean. Oh jangan, saya bukan orang alim katanya. Wah, tambah srek iki muridnya. Lu padahal tak delok alim ketokane. Tapi ngomong gak alim, tawaduk iki. Wis tepak iki wis. Oh enggak, saya kepingin belajar. Saya lihat kamu seorang yang soleh. Ya ilah, soleh dari mana? Katanya. Nah kan ini fala tuzaku anfusakum. Jangan kau bagus-baguskan dirimu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Al-Quran kan? Ya. Tapi dia berbaik-baik gitu. Begitu selesai, dia pokoknya ngikuti. Saya perkenankan saya mengikuti engkau belajar. Belajar. Enggak tahu belajar, dia diajak ngajar. Kongon ngajari. Besok kena begitu pulang, ya, untuk besok ketemu lagi. Sampai dia bilang, gurumu siapa? Sudah dapat guru sudah dapat, alhamdulillah. Siapa? Ada orang kampung sebelah. Oh, kampung sebelah ada ustadznya? Ada. Siapa? Orangnya begini-begini. Wow, aku pemabuk, katanya. Itu itu ahli maksiat, begini-begini disebut. Karena memang benar, begitu muridnya mulai, iki legoplak ngombe-ngombe, mabuk, madon, main perempuan dan lain sebagainya. Maksiat kabeh dintekno. Besok paginya gitu lagi. Kate kelambi alim-aliman. Terus mumpung oleh murid. Si murid ketika dibilangi gurunya pemabuk, gurunya ahli maksiat, murid tadi mengatakan enggak. Saya enggak percaya. Karena saya ngelihatnya bukan seperti itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, enggak tahu nih guru ini ketemu maksiat. Ketika gurunya ketemu atau ketahuan maksiat, murid tadi nggak langsung, lu guruku maksiat, oh ini ya bener wong. Tapi apa? Murid tadi ngomong, jangan-jangan guru ngetes saya. Itu nanti dibicarakan di sini. Oh cocok guruku ngetes aku. Tambah cintai. Sampai akhirnya guru ini tobat gara-gara murid. Ketika gurunya tobat gara-gara murid, muridnya jadi wali. Wali gede meneh. Jadi wali abdal. Pernah saya sampaikan ya. Wali abdal itu jumlahnya berapa? Jumlahnya wali abdal itu 40 orang sak dunia. 40 orang. Naik lagi wali autad jumlahnya cuma 4. Autad itu pasak bumi. Cuman ada timur, utara, selatan, barat. Di antara wali-wali Songo, wali autad itu ya Sunan Giri. Di atasnya itu ada imaman. Imamen 2 orang. Di tengah situ ada yang cuma 1 orang, kutub. Kutub ini kutbul Ghuth, kutbul Akwan. Satu-satunya kutub. Iki mau murid gak ngerti apa-apa, cuma telek guru, oleh kok ketepaan guru maksiat, ahli maksiat, tapi gara-gara takzimnya, ihtiramnya, kuatnya sama gurunya, jadi wali abdal. Bu gurunya jadi wali apa enggak paham. Tapi intinya muridnya itu. Jadi kuatnya itu luar biasa. Habib Munzir, Allah yarham ya. Itu saya tahu sendiri apa Habib Munzir itu. Saya tahu sendiri. Bukan ketika enggak, Habib Munzir pulang saya berangkat. Setelah Habib Munzir pulang baru saya berangkat. Cuman ketika beliau datang saya nemeni beliau di Hadramut. Itu di Hadramut itu beliau itu kalau sudah duduk di depannya Habib Umar nggak tahu delok apa-apa, kanan kiri nggak ditelok. Kalau delok kanan kiri itu cuman paling mungkin untuk apa gitu loh. Salah satunya mungkin ada satu hati, lintasan hati yang akhirnya bikin Habib Munzir itu cara ngilangkannya noleh gitu. Ya surat lagi. Sampai beliau ditanya, apa kok buat delok terus kok tak delok kitab? Kata beliau, "Loh ini kitab saya ini. Ini kitab saya ini." Ngelihat gurunya itu, ini semuanya kitab saya. Saya melihat Rasulullah di sini. Artinya akhlaknya Rasulullah, sifat cara minumnya, cara makannya, cara berjalannya itu semuanya di sini. Oh karena kuatnya itulah maka beliau menjadi seorang Habib Munzir yang kita kenal. Di infus rek. Di infus kita kabeh, no infus. Hadir majelis.
Di infus itu kadang-kadang beliau sampai keluar-keluar muntah dan lain sebagainya ataupun tidak tahu apa. Beliau nggak duduk di masjid tapi di dalam di luar musola, di musola. Tapi di luar musola itu ada pintu dibuka, beliau lihat itu aja. Habib Umar gitu. Di infus, bukan sekali 2 kali kayak gitu. Hadir majelis digawa ranjange rumah sakit digawa iku lho ya apa kan. Nah, dibawa seranjang kasur-kasurnya rumah sakit. Rumah sakit kasurnya diunggakno dipundhutno rek. Iku hadir majelis. Tapi kadang-kadang majelis gini-gini hilang semaput. Waduh, itu luar biasa. Loh, ini gambaran berarti bukan untuk orang dulu-dulu saja yang takdim sama gurunya. Enggak, sampai sekarang itu ada orang-orang yang kayak gitu. Dengan takdimnya yang seperti itu dia dapat takdimnya antum kepada guru, manfaatnya buat antum, bukan buat gurunya. Kalau gurunya santai wae. Gurunya sudah punya amalia sendiri. Tapi amalia kita sebagai murid kepada guru kita itu harus ada. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan itu semua. Ya. Maka dikatakan, dan jadilah engkau wahai seorang murid, ya, dan jadikan itu untukmu apa? Inayatun, suatu perhatian. Tamah, yang perhatian itu yang sempurna. Ya. Bisuhbatil akhyar, dengan berkawan kepada orang-orang yang terpilih. Berteman pilih-pilih. Itu sampai Imam Sya'rani, beliau mengarang kitab Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar. Itu ngajarkan cara kita bisa mendapatkan mencari teman, dapat teman yang baik. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa fi suhbatil akhyari kullu ghanimatin tuaddi ila wa fi suhbatil akhyari kullu ghanimatin wa bagha wa fawzin laisa yusihi ta'dadi. Kata Habib Al-Habsyi, orang berteman dengan suhbatul akhyar, orang-orang terpilih itu adalah suatu ghanimah, suatu keberuntungan, suatu keuntungan yang luar biasa. Kalau nggak dapat perhatian daripada dia secara zahir, maka akan mendapatkan perhatian secara batinnya. Dalam kitab Manhajus Sawi atau Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Sumit, itu diceritakan ada satu orang nggak lolos untuk masuk surga. Malaikat itu gregetan nemen. Wis nang lebokno neraka po. Ngono lho. Berarti malaikat itu wis nemen malaikat itu. Gara-gara apa? Setiap pertanyaan nggak iso jawab. Ada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, dikisahkan dalam kisah tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hambanya digeret, cangkewing rambut itu. Ya mlebu neraka kon digeret. Allah melihat itu. Lalu mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, adrik abdi." Wahai Jibril, itu temui itu, tolongan itu hambaku itu. Apa di lebok nanti? Allah tahu dia bakal masuk neraka. Cuman ini cerita yang seperti cerita sejenis itu tujuannya untuk menunjukkan satu amaliyah supaya kita tahu. Hadis misalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa malaikat yang kerjaannya itu keliling. Yaltamisu hilaqat dzikir. Cari-cari tempat orang-orang yang berzikir, majelis seperti ini. Kalau sudah sampai ya, dilihat apa yang dalam majelisnya begini begitu, terus kembali kepada Allah. Allah tanya kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Loh, sebenarnya Allah nggak perlu tanya, tapi ingin menunjukkan kepada malaikat dan ingin menunjukkan kepada syariat supaya gitu fadilahnya. Nah seperti ini juga. Temui hambaku, ditemui. Ya Rabb, mau dimasuk ke neraka. Balik. Wahai Jibril, salhu. Tanya itu hambaku, apakah dia pernah kenal dengan seorang ulama? Balik, ya Rob, wahai fulan, apakah kamu kenal dengan seorang ulama? Tujuannya nek kenal lah enak, langsung celuk ulama itu loh, karena syafaat dia kenal lebih kon. Tapi dia jawabnya nggak kenal.
Oh, pokok nggak kenal bi ulama belas. Ya Rob, anta alam bihal abdik, engkau mengetahui keadaan hambamu. Dia nggak kenal ya Rob ulama. Sekini takok, apakah pernah dia duduk dengan ulama? Hadir di majelisnya ulama? Nggak pernah. Makan ambil ulama, mangan bareng loh Rek. Mangan bareng itu lah biasanya kan enteng-entengan ini ulama mlebu nang warung, kita orang pas makan di situ delok ana wong alim mangan, ibaratnya kan melok mangan iki berarti. Antum majelis misalnya ya, majelisnya orang-orang alim, hall ini, hall itu, majelis ini, majelis itu, ustadz, kiai ini, HBP mangan, antum ikut makan, berarti mangan bareng. Iki enggak belas. Enggak pernah ya Rob. Salhu an ismi. Tanya dia an ismihi, tentang namanya dia. Jenenge sapa ngerti jenenge? Misale Dul. Pas takok jenengmu sapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Nemen iki. Sukses iki, lolos wis, kan gitu ya. Mosok kalah mbek Ahmad Dhani Al-Eldul. Iku jenenge ahli tarekat kabeh. Al-Ghazali. Al-Rumi. Dul Abdul Qadir Al-Jailani. Masih yo dadine Al-Eldul mau. Tapi kan nama lengkapnya, nama lahirnya itu. Kadang-kadang kita punya nama itu cuma di JP asik-asikane, enak-enake, modern-moderne, tren-trene. Enggak dicari maknanya. Ditakoki, jenengmu sapa? Apakah namamu siapa namanya pertanyaan bukan namanya ulama. Jenenge bapakmu sapa? Itu masih ditanya. Allah ingin, harus Allah pengen hamba iki selamat. Tapi ben ditakoki enggak jawab. Sampai akhir-akhirnya Allah dhewe sing jawab. Allah sendiri yang jawab. Lho nek kebancut opo model koyo ngene iki hamba ya. Ditanya siapa nama bapakmu? Bapaknya juga namanya bukan nama ulama. Mbahmu sapa? Mbahe padha. Bukan nama ulama. Sanggep ae jenenge iku Ronaldo bin Messi bin sapa ngono ya. Wah ngene iki ya, balik lagi ya Rob. Namanya bukan ulama, mbah-mbah yang harus dadi ulama. Tanya apakah dia punya teman yang bisa menyelamatkan dia. Ditakoki enggak dia konco. Koncone suraan kabeh. Wis kan mungkin katanya malaikat Jibril ngene, wah wis neraka kon iki, wis pasti neraka kon ngene. Tapi begitu menghadap kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya dia tidak memiliki teman yang ulama ataupun teman yang apa namanya baik. Tapi malaikat Jibril mengatakan Allah mengatakan masukkan dia ke dalam surga. Bingung malaikat Jibril, loh kok iso? Ya Rabb, kenapa ya Rabb? Kata Allah SWT, sesungguhnya dia berteman atau mengenal seseorang yang orang yang dia kenal itu cinta kepada ulama. Lho iki duwe kancane iki hadir majelis kumpul ambek ulama atau ketemu ulama. Atau cinta, paling enggak cinta ambek ulama. Cuman gara-gara koncoe. Gara-gara temannya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di dalam kitab Manhajus Sawi. Itu kan ini luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi aja sampe ngomong aku hadir majelis ulama terus. Wah, berarti aku surga. Turun tentu hati-hati ya. Ini mungkin kasusnya jarang ngono lho. Kasusnya ya kasus orang itu saja, selain itu enggak diterima, mungkin seperti itu ya. Itu bersahabatil akhyar wa mujalasatil salihin al-abrar, duduk dengan orang-orang yang saleh, yang berbakti. Ya. Wa kun syadidil haris. Nah ini. Dan jadilah engkau orang atau sosok yang benar-benar pingin haris. Haris itu nek bahasanya itu rakus, tamak. Punya keinginan menggebu-gebu. Dan jadilah engkau memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk apa? Talabi syekhin, mencari seorang guru salihin yang soleh. Kita banyak bacanya kisah-kisah orang-orang soleh yang luar biasa sampai ibadahnya itu top. Bahkan kita hadir majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manaqib Imam Abil Hasan Syadili, manaqibnya Imam Al-Haddad dan lain sebagainya. Ya. Kalau cari guru, nek model-model ngono soro rek, nek zaman saiki yo guru ini ndak gelem duwe murid nek kayak ngono. Ya, nah, zaman seperti ini. Ya. Tapi carilah guru
yang bisa membimbing engkau. Kadang-kadang bimbingan guru itu enggak Allah jadikan guru tersebut bukan cuma membimbing tohirnya tapi batin juga. Ada satu orang murid, dia itu sempat mengatakan gini, aku juga kepingin dia guru. Pengen dia guru, iya. Yang ngomong yang pengen punya guru ini pemabuk, dan dia sendiri cerita sama saya. Pemabuk ini loh cerita sama aku. Dan ini nyata. Pemabuk itu maksudnya kerjanya mabuk. Akhirnya dia ngomong, sampai saya ketemu satu orang. Ketika ketemu dengan satu orang, saya salaman sama dia, lalu kemudian di dalam hati saya kok asik menurut uang ini, asik sama orang ini, sama guru ini. Akhirnya setelah ketemu gitu, saja nabi koncone, kok mari mulai pengajian cangkruk ya, ngombe-ngombe kayak biasa ya, wah sudah sediakno kabeh minumannya. Oke katanya. Dalam keadaan mabuk gitu dia naik mobil. Dia sendiri loh cerita ini. Naik mobil, nggak taunya itu dalam kecepatan seperti itu dia noleh cendela. Ada orang sepeda motoran di luar itu. Begitu noleh kayak gini, sing sepeda motoran ini wajahnya wajah yang dia orang alim atau guru yang dia lihat tadi itu. Mosok guru itu numpak sepeda motor ini. Bengi-bengi meneh. Jam 1 jam 2. Dikucek-kucek motor ini delok guru itu mau. Gurunya ternyata bukan di situ, gurunya masih di tempatnya orang. Ucek meneh itu. Sampai akhirnya begitu melihat sekali, 2 kali, 3 kali nangis. Dan ada satu orang juga yang dia itu kerjaannya masuk ke klub malam. Itu sing luar biasa, masuk ke klub malam. Pas ape mabuk-mabukan main perempuan, pramusajine itu pas ngekek nang ini didelok guru, wajahnya gurunya di situ. Wajahnya gurunya. Loh. Sampai bingung dia. Sampai berok-berok teriak-teriak di tempat tersebut. Begitu. Wedok-wedok sebelah lu, mas kenapa mas, wah nangis. Padahal pramusajine wedok nih, cuman guru wajahnya dilihat wajah gurunya. Lu ini nyata, saking perhatiannya gurunya kepada dia. Cerita yang terakhir itu ada satu orang, dia itu dihasuti atau dimusuhi orang banyak. Waduh, musuhnya top wake. Salah satu musuhnya karena dia menikahi satu orang perempuan yang jadi rebutan orang. Orang perempuan jadi rebutan orang banyak. Sing menang iki satu orang ini. Nikahlah dengan ini. Ketika nikah dengan ini, akhirnya yang lain cinta ditolak, dukun bertindak, disihir. Disihir ini orang. Ketika orang ini disihir, terus ngrekes awake. Ngrekes awake. Sakaron kabeh. Malam harinya mimpi didatangi sama gurunya. Didatangi sama gurunya. Gurunya itu dia cerita, guru saya itu Beb bawa pedang. Ini orang sendiri yang cerita. Bawa pedang. Beb. Itu apa yang di depan itu ditebasi sama dia. Saya cuma ngeliat itu. Begitu bangun dari tidur saya kayak nggak ada apa-apa lagi penyakitnya. Wis gak greges, wis gak masuk angin, wis gak kabeh, wis sehat walafiat. Kata saya, wah, nek koyo ngono cekelano terus iku gurumu. Nah, ini macam-macam kayak gini. Ya kan tinggal kita cari gurunya. Guru itu manfaat bagaimanapun keadaannya. Selama guru tersebut berpegang dengan syariat, soleh, taat, istiqomah, maka sudah, itu namanya guru. Cekelono aman. Ini saya tadi, ini termasuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 65. Ini berarti cetakan yang lama ya, masih 4 jilid itu. Yahtajul murid ila syaikhin wa ustadin yaktadi bihi la mahalah.
Seorang murid itu, orang yang menempuh jalannya Allah itu membutuhkan seorang guru ataupun ustadz yaktadi bihi, yang diikuti, la mahalah, yang tidak ada la mahalah, pasti, pasti kudu butuh guru. Liyahdihi, untuk memberi petunjuk kepada dia, ila sawa'is sabil, ke jalan yang benar. Fa inna sabiluddin ghamid, sesungguhnya jalannya agama ini ghamid. Ghamid itu apa? Rumit. Agama ini dalane rumit. Wasabilu syaitan katsirah, dan jalannya setan itu banyak. Salah nikung titik wis melok dalane setan. Ya. Zahira, dan nampak. Faman lam yakul lahu syekh, barang siapa yang tidak memiliki seorang guru yang yahdihi, memberi petunjuk, guru yang murni ikhlas. Ya. Bukan guru cari nama. Ada loh guru cari nama itu. Ada guru cari duit, itu ada. Murid itu ketemu murid itu diteleponi terus dijaluk duit. Oh enggak takon niki aku lak gurumu kon mbak kei kon apa dadi penghuni neraka kon ngene. Ngono ku ono. Lah guru wis kadung. Guru apa murid wis kadung ngempek iki dadi guru, siapa maneh pas sampai entek. Ya wala ya billahi min dzalik. Qadahu syaitan ila turuqih la mahalah. Siapa yang enggak punya guru, maka setan yang akan menjadi gurunya. Kalau setan jadi gurunya, dibimbingnya kepada jalannya syaitan. Faman salaka sabilal bawadil muhlikah. Contohnya dikasih contoh Imam Al-Ghazali, seperti orang siapa yang berjalan di suatu lembah yang membinasakan, lembah yang bahaya. Bighairi hafi bighairi khafir. Tanpa ada yang membimbing, nunjukkan, faqad khatara bi nafsih, maka dia telah mencelakai dirinya. Nah, petunjuknya siapa? Yang menunjukkan jalan siapa? Guru. Ya kita itu. Di dunia itu perlu itu. Wa yakunul mustaqil bi nafsihi kasyajarah. Dan orang yang tidak memiliki, yang tidak punya guru seperti orang mustaqil. Mustaqil itu orang yang kayak bebas. Enggak peduli apa-apa. Itu seperti syajarah, seperti pohon yang tumbuh di satu tempat sendiri, ya. Yang pohon tersebut lama-kelamaan akan menjadi kering dan tidak ada kebutuhan yang lain. Jadi kering mati. Bahakala. Dan pohon seperti itu biasanya tidak berbuah. Wa in baqiyat mudah, kalau pohon tersebut tumbuh, ya. Wa awraqat lam tathmur. Andaikan pohon tersebut kemudian memiliki daun-daun, maka ketahuilah pohon tersebut tidak akan berbuah. Salah satu dikatakan bahwasanya kalau pohon itu tumbuh sendiri, nggak ada pohon-pohon di sekitarnya, biasanya pohon tersebut tidak berbuah. Salah satunya kenapa? Karena buah itu muncul jadi buah itu karena ada yang namanya serbuk sari atau putik sari dan lain sebagainya. Kalau dia sendirian di situ dan tidak ada pohon di sekitarnya, nggak bakal berbuah. Soalnya yang memindahkan itu kalau nggak angin, serangga, tawon, laler, apa, memindahkan dari pohon ini ke pohon itu. Begitu juga seorang hamba, wali itu nggak mungkin. Orang jadi wali dadakan itu nggak mungkin. Takoki kon gurumu sapa? Oh, iki duduk wali. Ini wali tanpa guru. Loh, salah alamat kan ini. Gak mungkin jadi wali kalau kecuali punya guru. Cari manakibnya siapapun juga. Sopo wae. Cari manakibnya, kalau antum dapat, wah luar biasa. Seorang wali tanpa guru. Ayo sebutin. Tak mungkin. Ada yang mengatakan konon makom itu diberikannya itu kepada orang yang muridnya atau orang yang punya ta'alluq kepadanya. Walaupun orang tersebut tidak berguru tapi punya ta'alluq. Tidak ketemu ngajar bocong itu enggak, tapi ta'alluq, punya kaitan. Wahakala. Kemudian seorang mursyid nasih harus punya mursyid, karena mursyid itu yang bimbing. Yang bimbing. Kita ini digandeng sampai disampaikan kepada Allah, kepada Rasulullah oleh guru tadi.
Arifin bisyariah, yang mengetahui syariat. Sembayangi bener. Ngerti fikih-fikih. Nek sembayang ini kan itu harus tahu. Kita cari guru yang seperti itu. Nah. Salikin li tariqah, yang berjalan dalam tariqah. Da'ikin lil haqiqah, yang merasakan hakikat. Karena segala sesuatu itu Allah ciptakan bukan cuma zahir, tapi ada sirnya. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma zahirnya, tapi juga lebih utamanya lagi batinnya. Orang sholat zahirnya bagus, rukun-rukunnya bagus, syarat-syaratnya sempurna, tapi batinnya penuh riya. Aku sembahyang itu cek delok wong cek ngerti kabeh, nek aku iki wong alim sembahyangku genah. Kira-kira ya apa salate? Hah? Riya. Ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan laqad amalta kadza wa kadza liyuqal. Untuk dikatakan bahwasannya begini begitu. Kalau supaya orang mengatakan, maka kata Allah, mintalah pahalanya sama orang-orang itu, jangan minta sama saya. Ini gara-gara riya. Ini larinya tadi pada suatu hakikat. Kamilil aql, yang sempurna akalnya. Guru sing cerdas. Cari guru yang cerdas. Wasi'us sadr, legowo, lapang dadanya. Hasanis siyasah, yang memiliki siasat yang baik, strategi yang baik. Jadi ketika guru tadi disambati habis murid itu, saya ini begini, guru begini. Gurunya bisa memperhatikan dan ngasih jalan keluar. Itu guru yang orang guru kayak gini cekelono rek. Dan kita harus jadi murid yang benar-benar masuk ke kapasitas ini. Artinya kita cari guru itu sing koyo ngono terus cekelen. Karena apa? Karena dikatakan idza sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab. Kalau murid itu benar-benar, maka dia akan mendapatkan gurunya itu di depan pintunya terus. Akan selalu ada jawaban, akan selalu dikasih jalan keluar. Walaupun itu dalam kebanyakan kan seperti itu, walaupun dalam mimpi. Istikharah muncul itu gurune kadang-kadang. Oh, guru. Dan itu semuanya keajaiban. Kalau muridnya benar-benar punya ta'alluq seperti itu. Guru itu bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh muridnya. Makanya saya katakan guru yang paling luar biasa itu baginda Nabi Muhammad, karena walaupun bagaimanapun juga setiap umat yang tersakiti Nabi Muhammad merasakan. Sampai Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan, sampai duri yang menusuk kakimu, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, ajid alamaha, aku dapatkan, aku rasakan juga sakitnya. Baginda Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, Syekhul Mursyid akhir zaman salat ala Nabi. Guru mursyid akhir zaman itu adalah sholawat kita kepada baginda Nabi akhir zaman. Saya kira guru-guru wakil. Termasuk juga Kiai Asrori. Itu diakui banyak orang itu, maksud luar biasa. Ya beliau itu. Tawaduknya, baiknya, bimbingnya, sayangnya sama muridnya dan lain sebagainya. Itu yang ada di sekitar sini semuanya ya. Kemudian arifin bi tabaqatin nas, yang mengetahui tabaqatnya manusia, orang. Letak duduk-duduknya manusia. Jadi gak asal buat muamalah ya. Guru ini ngerti nek iki wong iki begini. Karena apa? La ya'riful fadl li ahli al-fadl illa ahli al-fadl. Orang itu nggak ngerti kemuliaan seseorang dari orang-orang yang mulia kecuali termasuk orang yang mulia. Nek guru durung apa-apa wis ngilokno rene, ngilokno rono, ngeremehkan ini, ngeremehkan itu, ya berarti sudah. Itu berarti bukan guru baik. Pasti muridnya dadi koyo ngono sisan. Bahkan bisa lebih parah. Ya, karena pepatahnya sampai mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berarti kan lebih parah ya. Nek guru ini durung apa-apa wis parah, muridnya stadium 4 rek. Kari mati ini ibaratnya.
Cari gurunya seperti itu. Mumayyizin bainal ghazairihim, cari guru itu yang memayyiz. Dan guru yang tahu keistimewaan manusia-manusia ini. Makanya itu. Dalam mudah-mudahan kita nggak pernah salah guru. Termasuk luar biasa kisah ini Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu. Beliau itu pernah sampai seperti ini. Dikongkon benci ambek wong itu enggak iso. Tapi kalau misalnya bencinya karena sifatnya, itu yang dibenci sifatnya. Dipokso benci ambek wong Yahudi. Benci ambek wong Yahudi. Loh kita ini kan normal ya, kita standarnya kita itu wong Yahudi kayak ngono kurang ajar ya. Israel ya. Kayak gitu kurang ajarnya, kita benci sama mereka, kita doakan mati wis. Tapi beliau tidak mendoakan mati kecuali ya Rabb beri mereka hidayah. Terus kita ini kepingin mati, ya Rabb kalau lebih baik meninggal maka jadikan meninggal, dan sebelum meninggal kasih hidayah. Loh sih ono hidayah iki lho. Ini terus terang aja kalau kita ndak wis mati wae sak kate hidayah-hidayahan kok kurang ajar kok. Ibaratnya kan gitu ya. Tapi beliau enggak. Dan dihormati. Yang bikin karikatur Nabi Muhammad gobom itu. Orang mana itu? Swedia apa orang mana? Hah? Perancis. Itu yang bikin itu. Pernah ketemu Habib Ali Al-Jufri. Pas ketemu sama Habib Ali Al-Jufri, cuman ngobrol ngene dikae senyum-senyum lho ngene. Tak pikir wong iki marani aku diantem itu dipateni, kok ternyata enggak. Ternyata apa? Orang-orang yang lain sebel, hawas, mangkel. Tapi ternyata beliau mengatakan, kalau saya mari dia, berarti dia menganggap bahwasanya karikatur itu benar. Sampai beliau mengatakan, manusia itu mulia, semua apapun dia. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada nafhur rabbani, tiupannya Allah. Wa nufikha fihi min ruhi. Allah mengatakan, dan saya tiup dengan rohku. Berarti manusia-manusia itu ya, di dalamnya ada roh-rohnya Allah. Ada roh-rohnya Allah. Nah, aku kurang ajar ambek wong iki, ngilokno, ngabiskan, meremehkan. Di situ ada unsur-unsurnya ketuhanan kok. Yaitu Allah hembuskan nafas kepada manusia. Walaupun itu Adam, Nabi Adam. Oh sampai gitu ya. Oh jeru. Ya. Itu luar biasa. Wa fitrati wa ahwalin, dan juga keadaan-keadaan. Ini kalau bahas masalah guru itu ceritanya wakeh. Banyak sekali. Ada ceritanya juga apa namanya seorang Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau itu ceritanya populer, di Hadramut populer. Punya murid itu belajar sampai Abdullah bin Umar Syatiri itu sampai dadi wong alim. Walim pol. Wis pol alim. Penyakit ilmu itu paling banyak, paling rentan, paling gampang itu adalah kibir, sombong. Waduh, jenenge sombong iku nek gawe wong alim iku paling kayak arek bayi kena flu ngono. Bayi kadang-kadang kena angin lewat tuh, batuk-batuk flu. Ya. Bayi kurang mangan titik flu. Ya. Gak kena matahari flu. Kayak ngono. Itu penyakitnya orang alim seperti itu. Paling gampang sombong. Nah ini dididik luar biasa sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ayahanda dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dididik sampai jadi wong alim, sampai martabatnya itu mufti, sampai kedudukannya itu sampai koyok mufti. Tetap di situ, di Rubat Tarim waktu itu. Akhirnya nggak pernah nyinggung atau membesarkan namanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ketemu di majelis itu sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu, yang dulunya manggilnya itu misalnya Ami Abdullah, ini manggilnya bukan Ami Abdullah. Ami Abdullah itu panggilan kalau di Rubat itu guru-gurunya itu ya, itu dipanggilnya Ami. Ami Abdullah, Ami Salim, Ami Hasan gitu.
Sampai akhirnya apa? Nggak dipanggil dengan panggilan penghormatan, diceluk jeneng. Ya Abdullah. Padahal murid itu. Tapi Abdullah bin Umar Syatiri nggak gila kehormatan. Beliau dipanggil kayak gitu cuma ditolak gitu. Sampai suatu ketika sudah tidak dihormati keguruannya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Pas taklim ditanya, "Fin fulan, mana fulan ini?" katanya. Kata salah satu, dikatakan ya Habib, dia diundang ke Mukalla. Mukalla itu pesisir Hadramaut. Kaget Habib Abdullah. Enggak pakai izin dia keluar. Kan enggak ngereken, kira berarti enggak menghormati sama sekali ini. Apa kata beliau? Huwa hunak wa ilmuhu hina. Dia ke sana tapi ilmunya enggak melok. Ilmunya nang rene sih. Terkenal ini sudah. Begitu sampai ke Mukalla diundang disuruh ceramah, bismillah, alhamdulillah. Wah, pertamanya kena. Nek wong iki lak iso didelok teko pendahuluan itu, oh iki berarti wong pinter. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begitu masuk amma ba'd, ngomong ilmu megap-megap. Bingung deh. Wis kacau wis. Wong delok ngene, wis kok longgo wae wong alim teko ndi. Ternyata begini-begini saja diremehkan habis. Balik minta maaf sama Habib Abdullah bin Umar. Dan ini kejadian pernah terjadi di Indonesia. Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Raci Dalwa. Gurunya Habib Segab, ayahnya Habib Segab. Yang isi di Nur Samsiah. Habib Hasan itu sebelum terkenal itu sudah banyak muridnya. Sebelum punya pesantren itu sudah banyak muridnya. Beliau itu sudah ngajar sebelum ada Dalwa, Darul Ghoda Waraji. Akhirnya beliau punya murid. Murid itu wis dadi kiai, wis dadi wong alim maksudnya. Dadi wong alim sampai beliau muridnya tadi itu belajar ke luar negeri. Karena alim luar biasa, dikirim ke luar negeri. Sampai ke luar negeri, belajar taklim, mulai wis dadi ibaratnya dadi doktor. Guru besar. Diundang suatu majelis karena beliau agak sudah mulai terkenal, ilmunya luar biasa, diundang. Dia belum sempat sowan ke Habib Hasan bin Abdullah bin Ahmad Baharun. Belum sempat dia diundang di Surabaya. Dia diundang di Surabaya. Sampai di Surabaya dia diundang ceramah luar biasa. Ceramah. Habib Hasan dari Bangil itu berangkat nang Surabaya, cuman pengen lihat muridnya ini loh. Wah, ini muridnya luar biasa ini. Habib Hasan senang kepengin delok muridnya. Tapi muridnya ngasih isyarat mata saja enggak. Habib Hasan duduknya di situ. Dia ceramah. Didelok itu sakilas tok kayak hadirin pada umumnya. Enggak ditoleh belas, enggak didelok, cuman anu tok. Pas muli enggak dibarani. Selesai ceramah, pas ramatama enggak didateng enggak apa. Habib Hasan itu mulai nangis. Mulai nangis. Setelah cara saya selesai acara, dia enggak diapa-apa, enggak dipedulikan. Padahal tahu. Mosok lupa gurunya kan enggak mungkin. Tinggal. Habib Hasan, dia sudah berangkat pulang, Habib Hasan itu nangis. Mosok kayak gini aku iki Pak Parani iki pengen delok, anggap saya ini bangga punya murid kayak gitu. Tapi ternyata kenapa kayak gini nangis. Ya. Supire iki sampai melok berbes mili kok ngene. Jari ati supire pengen. Wis Beb koyo ngono wae Beb, aja mbok reken Beb, wis buangen ae tinggalan akeh sing dadi alim kok bisa ngomong gitu. Orang anak-anaknya banyak yang alim, murid-muridnya banyak yang alim. Jangan murid-murid ya, muridnya beliau punya muridnya punya murid wakil sing alim. Ya. Setelah selang berapa waktu, berapa bulan ya. Beliau itu Habib Hasan itu melakukan perjalanan di satu tempat. Nah, lalu beliau itu ngomong pengen makan kacang. Makan kacang kayak gitu. Pas mandek di lampu merah, dibuka mobil tadi itu. Zamannya ekek-ekek ini. Ya ada pedek soet enggak.
Begitu dibuka, satu orang nawarkan kacang. Sing cancang lerek kan tahu ya. Begitu tawar nang ini kaget. Bahasa ndelok. Itu langsung orang itu kabur. Hasan ngomong sama muridnya, kejar. Begitu dikejar, nggak taunya masuk satu tempat itu gedek. Parani masuk ke situ. Hasan ngikut di belakang. Dia lihat, kamu Fulan kan gitu. Ternyata murid Imam. Sing doktor belajar nang luar negeri lah. Iku dadi wong dodolan kacang tahu lho bentuk buyu. Kenapa itu bisa kayak gini? Nangis soal Hasan. Ora belajar rono dadi wong alim paling enggak lah kon nanti dengan modal ilmu saja kamu bisa seperti orang sukses. Beliau mengatakan, Abu ya maaf, maaf, tapi nangis. Ya kenapa? Kata orang tersebut, saya ini Abu ya, begitu waktu itu saya ingat, saya banyak salah sama antum katanya. Ketika waktu itu acara di Surabaya, saya masih ingat jelas itu. Saya nggak memperdulikan antum, saya nggak peduli sama antum, nggak ngereken, nggak anu. Pada malam harinya saya tertidur. Begitu bangun dari tidur saya nggak tahu apa-apa. Kayak ilmu saya itu dicabut. Bahkan bukan cuma ilmu itu saja. Saya baca Al-Qur'annya lancar dari megap-megap. Saya minta maaf Bu ya, saya minta maaf. Itu gara-gara apa? Gara-gara guru. Berarti guru itu ada efek sampingnya kan. Tapi guru yang terbaik itu luar biasa. Saya teringat kisah daripada ini, saya tutup dengan ini karena panjang ini. Daripada ucapan Syekhana Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau itu mengatakan, guru itu kalau sudah murabbi yang luar biasa, itu murid itu kayak manuk peking, manuk gereja, manuk peking. Manuk peking itu nek wong zaman biyen itu dicancang kan ya, kakinya diikat. Ditren, mulut atau ditarik, balik. Guru terbaik itu seperti itu. Beliau kemudian mengatakan, ya tir masyid fa inna hibalak ma'i, katanya. Wahai burung, terbanglah kamu kemana saja, maka tapi ketahuilah talimu itu sama saya. Makanya kadang-kadang seperti tadi itu, ada satu orang itu yang mabuk kayak tadi deh, mabuk, bentino istiqomah mabuk, tapi waktunya balik kan. Ya, begitu dia waktu yang mabuk, delok, lo pramusaji ini raine wajahnya wajah gurunya. Begitu tobat. Musuhnya kabeh ku bandar narkoba. Jakarta ini di Jakarta kejadiannya. Bandar narkoba semuanya. Begitu dia tobat balik kepada iku bandar narkoba kabeh dikenakno, didakwahi, sampai tadi jamaah majelis nyekel hadro. Ini bandar hadro, ini bandar narkoba tadi ini. Sing jadi asalnya jadi kampung dari kampung narkoba, saya ini dari kampung apa? Kampung syariat. Kayak apa? Kampung kok religi syariat ngono iku. Subhanallah. Sampai arek cilik kampung iku iso main rebana, hadrowan, sholawatan. Luar biasa. Ya itu tadi itu. Fa inna hibala talimu ku ambek aku kan nang dia wae wis ape rusak-rusak sik. Waktu ini balik tarik balik pleng wis kena maneh. Ya itu murabi yang khusus ya. Nah, kita orang narik enggak narik, kita orang turun ketarik dhewe kok tarik uang. Tarik-tarikan berarti. Ah, kata mudah-mudahan kita ditemukan dengan guru-guru kita yang luar biasa. Berjalan di jalan guru-guru kita semuanya. Ya. Itu Hadratus Syekh ya Yasin Masyari itu punya kitab tentang termasuk kitab apa? Wal Muta'allim. Ya. Itu kitab luar biasa termasuk waduh. Ternyata itu semuanya sudah jadi adatnya orang dulu karena kita ini jarang berkecimpung di dalam ilmu dan santri, kehidupan santri, kita enggak tahu. Tapi wong biyen-biyen sing santri-santri wis koyo ngono iku. Ya Rabb, Allahumma haqiq murad syuyukhina fina. Allahumma haqiq murad syuyukhina fina. Allahumma haqiq murad syuyukhina fina.
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah sanafullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ونزلنا محمد الحمد لله سيدنا الأستاذ العظيم المقدم محمد العلي العالمين سادتنا العالمين مكان وحلت أرواح من مشارق العظيم المغربية كما إلى جميع أولياء الكون أجمعين كما إلى الحج علي بن حجر كل حج نعيم بن حجر الحج باكر المرحوم حج عبد الرحمن المرحوم محمد بن دمر صنبا حج من جهة والنبي بن حج منير رحمة الله يزال مناطق بن دمر حديث وأكاديم من الطيامة ويناب بن ديمان طيب وطلحة محمد بن شهاب نوفانا الفريزي هاشم الجوفري Abdul Hanis Walid Daksa ada yang meninggal Ali bin Abdul Jufri wa semua walidina wa walidikum Muhammad Zaid Abdul Rahman wa auladihim wa sallallahu alaihi ولد حسن بن علي الحداد فضل بن أحمد العيد والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين جميع أرواح مشايخنا ومعلمينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يكرم على الجنة كتم مطبات ومضاف حسنة محمدنا بجاههم وانفعنا بهم من بركة وصلهم وانوارهم وعلومنا ونفات في الدين ودين على آخر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة اغسل لكل حوبة استر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد توصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Fadhal, yang mau tanya silahkan. Ana sudah ngomong bicara. Nyetir apa? Santai gak nak tapi tidak usah ngomong yang lain. Iya. Ya kemarin ngomong Mbak Ana. Wah, goreng-gorengan sih deh. Ana mau ngomong sama aku. Oh, enggak. Hah? Kemarin harus ngomong. Oh, pantas ya bilang, boleh nelpon.